Ya, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siap. Sehat semua ya hari ini? Sehat. Hari ini Bu Ares akan menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu ada beberapa topik. Salah satunya kebudayaan global dan lain sebagainya. Nah, kita akan belajar tentang topik 3 yang temanya atau judulnya adalah damai mulai dari diri sendiri. Ya. Judulnya adalah tema kita, topik 3 adalah berdamai dengan mulai dari diri kita sendiri. Setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri sendiri, kita lihat capaian pembelajaran yang ada, yaitu memahami konsep tentang identitas diri, terus mampu memberikan contoh sikap kasih sayang pada diri sendiri. Sekarang pertanyaan pematiknya adalah, sekarang ada pertanyaan. Pernahkah Anda malu atau tidak percaya diri terhadap diri Anda sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Nah, adakah di sini yang pernah malu terhadap identitasnya sendiri? Ada? Coba tunjuk jari. Siapa yang pernah mempunyai pengalaman merasa malu terhadap identitasnya sendiri karena merasa beda dengan orang lain? Ada yang merasa seperti itu? Coba tunjuk jari. Siapa? Piye? Ada yang mau tunjuk jari? Ada enggak yang pernah merasa malu terhadap dirinya sendiri karena merasa berbeda dengan orang lain dan berusaha untuk menyembunyikan identitas kalian? Ada seperti itu? Ada. Coba siapa yang bilang ada? Sharon. Ayo Sharon. Kenapa? Ayo tunjuk jari, Sharon. Karena saya merasa berbeda. Yang keras. Bagaimana? Karena saya merasa berbeda dengan teman-teman saya yang lain. Oh begitu. Jadi Sharon merasa dia berbeda dengan teman-temannya. Karena apa? Karena fisiknya. Sharon bercerita tentang pengalamannya. Dia merasa berbeda dengan teman-temannya karena fisiknya berbeda dengan teman-temannya. Dia merasa ingin berusaha menyembunyikan identitasnya. Ada yang lain? Tidak. Tidak ya? Ya. Coba, sekarang semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Berdiri. Kita akan bermain peran. Ya. Yang suka makanan jengkol bisa berada di sebelah kanan, dan yang tidak suka makan jengkol coba berada di sebelah kiri. Yo, siapa yang suka makan jengkol di sebelah kanan? Yang tidak suka makanan jengkol di sebelah kiri. Yo, sing seneng jengkol nek kono kanan. Yang tidak suka di sebelah kiri. Orang gak seneng jengkol kan berarti. Coba sekarang yang merasa berjenis kelamin laki-laki di sebelah kanan dan berjenis kelamin perempuan di sebelah kiri. Ayo. Coba. Sudah? Saiki sing rambuté lurus sebelah kiri, sing rumangsa rambutnya rada grundel-grundel di sebelah kanan. Yo. Yo, ayo, ayo.
Nah, itu adalah contoh dari identitas kalian, ya. Itu adalah identitas kalian. Ada yang berjenis kelamin laki-laki, ada yang berjenis kelamin perempuan. Tadi ada yang suka makan jengkol, ada yang nggak suka makan jengkol, ada yang rambutnya lurus, enek-enek rambutnya rodok keriting. Semua itu adalah bentuk utawa jeneng identitas diri, ya. Sekarang boleh kembali ke tempat duduknya. Itu adalah salah satu bentuk identitas diri. Itu adalah contoh kegiatan. Dari permainan tadi, saat kita menentukan identitas tadi, nah sekarang coba diskusikan, renungkan dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dari tadi ada yang sesuai dengan identitas kalian. Saat kalian tadi suruh berkumpul, yang berambut keriting mana, yang rambut lurus bagaimana, nah seperti itu. Kategorikan satu identitas yang menggambarkan diri Anda, tetapi Anda ragu untuk melakukannya. Terus dari identitas tadi, mana yang paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Seperti itu. Coba didiskusikan dulu dengan teman satu mejanya. Dari tadi kan ada Pak Bu Ales coba menyebutkan ada yang berambut keriting, terus yang berambut panjang, yang suka makan jengkol, yang berjenis kelamin perempuan, laki-laki, terus misalnya ada lagi yang suka main bola dan yang tidak suka main bola, seperti itu. Ya, coba sekarang didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Dengan cara kalian menceritakan tentang diri kalian, tentang identitas kalian. Ayo, kenal. Nah, sekarang kalau sudah, coba perhatikan contoh video ini ya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang.
Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Itu tadi identitas ya. Jadi meskipun identitasnya berbeda-beda, tetapi kita mempunyai satu kesamaan yang sama, yaitu sebagai apa tadi? Manusia. Sebagai manusia dan insan Tuhan. Ini salah satu konsep dari itu tadi, ada welas asih pada diri, yaitu ada narsisme, mengagumi diri secara berlebihan, fanatisme, kebanggaan berlebihan kepada kelompok, self-pity, mengasihi pada secara berlebihan, lying victim, menempatkan diri sebagai korban. Kebaikan diri, namanya itu mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri, kesadaran penuh dengan cara yaitu ambil nafas dalam dan sambil. Sekarang keterhubungan, memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Coba sekarang semua ucapkan terima kasih pada diri kalian sendiri. Ayo, semua bareng-bareng. Ayo. Terima kasih diriku. Semua, ayo. Semua sikapnya sempurna. Terima kasih diriku. Karena kamu telah menjadi sesuatu yang kuat. Yang baik. Terus apa lagi? Ayo ucapkan yang rasa terima kasih kalian terhadap diri kalian. Ekspresikan, ungkapkan. Ayo, coba. Siapa yang mau memberi contoh? Coba melatih. Ayo berdiri. Ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri karena telah menjadi diri yang apa? Seperti apa? Ayo. Diri kamu sendiri, ucapkan pada dirimu karena kamu telah merasa seperti apa? Menjadi anak yang kuat atau seperti apa? Ucapkan rasa terima kasihmu pada dirimu. Terima kasih kepada diriku yang telah kuat menjalani hari-hari. Ya, hari-hari yang sulit? Kamu merasa hari-harimu sulit? Ya. Tepuk tangan buat melatih. Ternyata dirinya telah mampu memberikan kekuatan, dirinya menjadi diri yang kuat, ya, karena telah mampu menghadapi hari-hari yang sulit, ya. Selalu ucapkan terima kasih kepada diri kalian karena telah menjadi diri yang kuat, yang baik, yang menyenangkan, ya, seperti itu. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja.
Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal, apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Jadilah dirimu sendiri. Jangan menjadi orang lain. Terima fisik dan identitas kalian sesuai dengan apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kalian. Ya. Ada satu rumus yang sama dan disemukan semua agama dan budaya, itu mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri. Konsepnya adalah seperti itu. Mencintai orang lain itu sama dengan mencintai diri sendiri. Apa? Mencintai orang lain sama dengan mencintai apa? Diri sendiri. Saya kira cukup sekian dulu untuk materi wawasan kebangsaan tentang topik 3, belajar berdamai dan hidup. Ya, cukup sekian dulu. Sekarang boleh bersiap-siap untuk pulang. Ya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum.